Yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Ngawi atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Bapak Dr. Andes Muhsodik Triwidianto MSI, yang kami hormati Ketua PPDI Provinsi Jawa Timur Bapak Sutoyo M. Muslih SEMMM, yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi Bapak Kabul Tunggul Winarno SIP, yang kami hormati Ketua PPDI Kabupaten Ngawi Bapak Wardi, yang kami hormati pula Bapak Ibu tamu undangan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Seraya mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya pada hari ini Sabtu tanggal 16 Juli 2022 dapat diselenggarakan acara Harlah PPDI yang ke-16 dan Hari Jadi yang ke-6, Hari Jadi Ngawi yang ke-664. Hadirin, mengawali acara, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars PPDI. Kepada yang bertugas dipersilakan menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama. Yang dalam kesempatan kali ini doa akan dipimpin oleh Bapak Sabenggi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bupati, kami mohon izin untuk berdoa. Kepada semua Bapak Ibu PPDI, senasib seperjuangan yang kami cintai, marilah kita berdoa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagimulah segala puji. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon. Ya Allah, tiada kata yang pantas kami aturkan kehadiratmu, melainkan rasa syukur atas rahmat, nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami masih sempat menikmati hari ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang hari ini kami seluruh anggota PPDI bersimpuh, mengadahkan tangan, persembahkan puja-puji. Kami bersyukur atas anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga terlaksana hari PPDI yang ke-16 dan peringatan hari jadi Kota Ngawi yang ke-664 dalam keadaan penuh kebahagiaan. Ya Allah, berikan kami petunjuk agar peringatan hari PPDI ini bisa menjadi momentum merekatkan persatuan dan persaudaraan di antara kami. Ya Allah, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Kami punya cita, beri kami kekuatan agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk instansi kami, lembaga,
daerah kami, bahkan negara kami tercinta ini. Izinkanlah kami melangkah bersama untuk maju bersama, sejahtera bersama dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami terhindar dari dosa dan kesalahan. Tak sejengkal pun kami terlepas dari kesombongan dan kemunafikan. Jika Engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami selalu dalam kehinaan. Ya Allah, wariskan kepada kami para tokoh-tokoh, para pemimpin-pemimpin yang cinta kepadamu dan menyayangi kami semua. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami, dan dosa orang-orang yang berjasa kepada kami. Ya Allah, ampuni kami, sayangilah kami. Ya Allah, bahagiakan bangsa ini, sejahterakan negeri ini dalam naungan ridho-Mu, dalam belayan kasih sayang-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dan pengarahan Bupati Ngawi yang terhormat Bapak Oni Anwar Harsono STM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ngawi yang senantiasa ramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Pak Sekda, beserta para asisten, staf ahli Bupati, Kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Ngawi yang hadir, para camat sewilayah Kabupaten Ngawi yang hadir, yang saya hormati Ketua PPDI Jawa Timur beserta seluruh rombongan yang berkenan hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Yang saya hormati Ketua PPDI Kabupaten Ngawi beserta seluruh keluarga besar PPDI Kabupaten Ngawi. Yang saya hormati kepala KD, kepala desa yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ngawi yang hadir maupun yang mewakili, Kepala BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang juga berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT
pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bertemu, berkumpul bersama di Pendopo Widyagraha Kabupaten Ngawi. Semoga seluruhnya serta yang hadir di tempat ini senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah SWT. Amin. Salawat salam senantiasa tercurah pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terus diberikan kekuatan, senantiasa istiqomah menjalankan seluruh syariat dan sunnah-sunnahnya, sehingga kita benar-benar layak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Yang pertama, saya Bupati, wakili rekan-rekan di pemerintah daerah Kabupaten Ngawi, terima kasih dan mengapresiasi guyub, rukun, sinergi seluruh perangkat desa, kepala desa yang ada di Kabupaten Ngawi ini dalam kegiatan apapun selalu kompak, top markotop semuanya. Ini terbukti tadi Ibu Dirijennya baru melihat kali ini Dirijen itu bisa berputar 360 derajat. Saking semangatnya tadi. Nek ngabani ngarep terus mau muter mburi balik neh kan. Baru di kegiatan PPDI. Jadi saking semangatnya. Nah, itu berarti kompak semuanya. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, guyub rukun ya, kekompakan ini modal besar kita dalam membangun suatu peradaban, wabil khusus lagi pemerintah daerah Kabupaten Ngawi yang saat ini ya setelah pandemi COVID melandai, kita ingin kegiatan ekonomi kerakyatan kita kembali lagi pulih, dan motor penggeraknya ini tak lain dan tak bukan ya panjenengan semuanya yang berada di tingkatan desa yang bisa bersentuhan langsung dengan grassroots. PPDI yang sekarang, perangkat desa yang sekarang sudah jauh lebih luar biasa dalam kapabilitasnya. Banyak perangkat-perangkat yang sekarang ini sudah lulusan sarjana S1, S2 sudah banyak sekali. Ini berpotensi bagaimana kita melakukan percepatan pembangunan khususnya di Kabupaten Ngawi ini lebih cepat lagi di era digitalisasi sekarang ini. Jadi bagaimana web terkait desa, informasi-informasi bisa disampaikan kepada seluruh khalayak ramai, yang itu menjadi daya ungkit potensi di wilayahnya ini lebih cepat tersampaikan, lebih cepat tersiarkan. Itu juga karena meningkatnya kapabilitas perangkat desa yang sekarang. Sekali lagi tepuk tangan untuk seluruh perangkat desa di Kabupaten Ngawi. Kami tadi, saya dan Pak Wagub, pangapunten ini seragamnya masih seragam touring ya. Karena pagi tadi sudah di Kenongorjo. Ini hadir Pak Kepala Kenongorjonya nyusul enggak tadi kira-kira ya? Belum ya. Jadi perangkatnya yang hadir ya. Pagi tadi sudah bersama rekan-rekan PPNI, perawat melakukan baksos kitan massal di Kenongorjo. Kita sambil memang niatan naik motor diajaki Pak Wabub, sekaligus melihat bagaimana Ngawi sisi wilayah sebelah utara, kondisi jalannya, jembatannya, dan seterusnya. Jadi alhamdulillah percepatan pembangunan secara infrastruktur ini juga menjadi bagian penting, menjadi daya ungkit kegiatan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Ngawi. Tapi ketika infrastruktur tidak didukung suprastrukturnya, manajemen, terus kemudian sistem yang baik,
yang itu melibatkan seluruh perangkat di Kabupaten Ngawi, ya akhirnya kemanfaatannya juga tidak akan maksimal. Tapi ketika program itu bisa disosialisasikan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik, maka ya program yang biasa-biasa saja bisa jadi sangat luar biasa karena semangatnya partisipasi itu bisa hadir. Nah, saya juga berterima kasih sekali PPDI menjadi bagian bagaimana menginformasikan, mengkomunikasikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Ngawi apa yang menjadi visi misi Bupati, terus kemudian langkah-langkah strategis apa yang kemudian bisa dipartisipasikan seluruh segenap warga masyarakat Kabupaten Ngawi, sehingga sampai detik ini di Kabupaten Ngawi ya bisa menjadi contoh guyup, rukun, kondusivitas, sehingga apapun program dan niatan dari pemerintah daerah itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan kami mohon maaf sekali kenapa tadi kami merubah jadwal untuk bisa menyampaikan sambutan kami di awal, karena jam 1:30 saya ada di JTV nanti. Jadi bersama dengan Pak Muldoko, Ketua Umum HKTI, untuk menyampaikan paparan di JTV terkait ketahanan pangan. Lah, Ngawi juga sekarang menjadi pilot project ketahanan pangan nasional karena produktivitas padi tertinggi se-Jawa Timur. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Itu ya tidak lepas dari peran keluarga besar PPDI Kabupaten Ngawi. Jadi semangatnya yang sekarang harus dimaknai bagaimana membangun soliditas ini, memecahkan segala permasalahan. Kalau kita berlarut terkait bagaimana Pak ini pupuke larang, pupuke langka, pupuke hilang, kasarnya seperti itu. Nah, ini mohon juga dikuatkan, diinformasikan. Saya malah alhamdulillah nek pupuk subsidi ku hilang pisan. Lho estu Bu, niku kita sebelum revolusi hijau tahun 76 orang enek gegeran perkara pupuk dan produksinya juga bagus. Lah sekarang ini ketika penggunaan kimia sintetis, pupuk kimia itu banyak, masyarakat kita jadi instan, ya, jor-joran, tanahnya menjadi rusak. Lah ketika rusak, pupuk berapapun ya beleng, tukule ya mentok-mentok mek 7 ton. Itu realita di lapangan. Maka kita sepakat, ini pemerintah Kabupaten Ngawi mengambil peran bagaimana kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan itu sudah hukumnya wajib di Kabupaten Ngawi. Nah, panjenengan harus bisa juga menyampaikan, mengkomunikasikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngawi, ikhtiarnya harus sama. Ikhtiarnya harus sama, bahwasannya mengembalikan tanah kita yang rusak, hukumnya wajib, berpola ramah lingkungan, itu kemudian SOP-nya jadi sesuai dengan syariat, insya Allah barokahnya itu yang luar biasa. Nah, kita pingin seperti itu. Kita nggak mungkin jor-joran pupuk terus produksinya sampai sekarang ini tertinggi Jawa Timur. Itu kalau kita ngotot di jor-joran pakai pupuk kimia nggak akan pernah berhasil. Karena ya mentoknya segitu.
Tapi yang sudah berperilaku organik, tanahnya sudah kembali subur, produktivitasnya sudah kembali tinggi. Nah, insya Allah kita bisa mempertahankan itu. Inputtingnya rendah, biaya produktivitasnya kecil, produktivitasnya bisa ditingkatkan. Nah, harga jualnya jadi mahal, itu bonusnya. Yang makan jadi sehat, itu barokahnya. Nah, kita ingin yang 70% warga masyarakat Kabupaten Ngawi itu, yang petani sudah merubah pola-pola, yang itu semua harus bisa dikomunikasikan pada seluruh keluarga besar PPDI Kabupaten Ngawi. Dan kami di pemerintah Kabupaten Ngawi akan mensupport bagaimana kesejahteraan seluruh keluarga besar perangkat desa di Kabupaten Ngawi ini. Nah, tepuk tangannya aja diabani ngoten Bang. Jadi kami sepakat dengan Pak Wabub di Tuban aja, ini soalnya ketuanya PPDI Jawa Timur dari Tuban. ADD alokasi dana desa di Tuban yang support kepada kegiatan di perangkat desa. Dari total 300 berapa desanya? 312, itu aja baru 10%. Lah kita di Ngawi 213 saja, sekarang ini sudah 11,7%. Besok jadi 12%. Nah, berarti komitmennya untuk bersama-sama kita ambil peran bareng-bareng bagaimana komitmen pemerintah daerah untuk mensejahterakan perangkat desa, itu dilihat dari alokasi dana desa aja sudah kelihatan. Belum yang lain-lain, komitmen keikutsertaan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, ini dalam rangka juga memastikan seluruh keluarga besar PPDI Kabupaten Ngawi ini senantiasa terus diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan sehingga bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati. Sekali lagi selamat dan sukses Harlah ke-16 keluarga besar PPDI Kabupaten Ngawi. Kami mendoakan panjenengan senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang banyak, barokah, keturunan yang soleh-solehah semuanya, sehat jasmani rohani, sehat dompetnya juga, utangnya lunas. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu kami informasikan karena ada acara yang tidak dapat ditinggalkan. Bapak Bupati Ngawi berkenan meninggalkan tempat. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Penyerahan secara simbolis santunan BPJS Ketenagakerjaan. Kami undang Bapak Bupati Ngawi untuk menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis didampingi Kepala Cabang Pembantu BPJS Ketenagakerjaan Ngawi, Kepala DPMD Kabupaten Ngawi, serta Ketua PPDI Kabupaten Ngawi. Penyerahan pertama, santunan kepada ahli waris atas nama Wawan Heru S. Atas nama Oktavia Kurniawati.
Kepada Bapak Bupati berkenan untuk menyerahkan secara simbolis. Penyerahan kedua, santunan kepada ahli waris almarhum Rudi Saptono atas nama Puryanti kepada Bapak Wakil Bupati untuk menyerahkan secara simbolis. Dilanjutkan foto bersama. Kepada Bapak Kabul Tunggul Winarno untuk derek foto bersama. Penyerahan selesai. Bupati Ngawi, Kepala Cabang Pembantu BPJS Ketenagakerjaan Ngawi kepada DPND beserta Ketua PPDI Kabupaten Ngawi berkenan kembali ke tempat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati Ngawi. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua PPDI Kabupaten Ngawi. Yang kami hormati Bapak Wardi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Ngawi Bapak Oni Anwar Harsono dan Wakil Bupati Ngawi Bapak Dwi Rianto Jatmiko. Yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Ngawi, yang saya hormati Bapak Wakapolres Kabupaten Ngawi, yang saya hormati Bapak Dandim Ngawi atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, yang saya hormati Bapak Ketua PPDI Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Ketua AKD Kabupaten Ngawi, yang saya hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Kabupaten Ngawi, yang saya hormati Direktur Bank Jatim dan Direktur Bank Syariah Kabupaten Ngawi, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas DPMD Kabupaten Ngawi, yang saya hormati Bapak Camat sewilayah
Kabupaten Ngawi yang berkenan hadir, yang saya hormati rekan-rekan pengurus PPDI Kabupaten se-Jawa Timur yang berkenan hadir, terima kasih teman-teman. Yang saya hormati Kepala Desa seluruh wilayah Kabupaten Ngawi, dan yang saya banggakan anggota PPDI atau perangkat desa yang tergabung dalam Panjiagung Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat ilahi yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi atau siang hari ini kita masih diberkenan hadir dalam undangan kami dalam acara Harlah PPDI yang ke-16 dan hari jadi Kabupaten Ngawi yang ke-664 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap curah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan saatnya nanti di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada hadirin semua yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Dan kami tidak bisa menerima sebagaimana layaknya. Untuk itu, bila mana dalam penerimaan kami banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, utamanya semua anggota PPDI yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Semua pemikiran, biaya dan lain sebagainya. Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih. Semoga amal baik menjadi amal kita semua dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pada kesempatan hari ini PPDI ulang tahun atau harlah yang ke-16. 16 tahun bukan usia yang sudah tua. Namun rata-rata anggotanya banyak yang tua. Untuk itu masih banyak hal, banyak kekurangan dalam kami melaksanakan tugas. Baik itu untuk kesejahteraan perangkat desa maupun kesejahteraan rakyat desa. Namun dengan adanya organisasi besar PPDI ini bersama organisasi-organisasi masyarakatan desa yang lain telah melahirkan sebuah undang-undang yang selama ini belum pernah ada, yaitu adalah Undang-Undang 6 tahun 2014 yang namanya Undang-Undang Desa. Disitulah semuanya terangkum, maka adanya dana desa itu berawal munculnya Undang-Undang 6 tahun 2014. Adanya Siltap juga karena munculnya Undang-Undang 6 tahun 2014. Untuk itu perjuangan yang pada saat itu mengorbankan jiwa, raga, dan yang lain-lain akhirnya membuahkan hasil buat perangkat desa dan masyarakat desa secara umum. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa namanya dana desa, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa ini tidak datang tiba-tiba. Kita mengupayakan munculnya regulasi yang berupa undang-undang. Setelah undang-undang jadi, muncullah peraturan pelaksanaannya yang namanya peraturan pemerintah menjadi beberapa bagian. Nah, di breakdown lagi menjadi peraturan menteri yang sampai saat ini setiap tahun berganti. Untuk itu, marilah semua perangkat desa dan kepala desa mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah berpihak kepada pemerintah desa dan masyarakat desa ini
jangan sampai di kemudian hari ketika ganti pemimpin juga diganti aturan. Ganti aturan boleh selama menjadi lebih baik, menjadi lebih sejahtera. Setuju betul? Nah, kalau berubahnya menjadi lebih jelek atau menjadi tidak lebih sejahtera, apa artinya? Itu. Bapak Ibu yang saya hormati, dan kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Ngawi yang telah berpikir banyak buat perangkat desa dan kepala desa. Pada saat itu saya ingat sekali waktu Mbah Kung kita sampaikan bahwa hasil kita dari Jakarta tanggal 19 Januari 2019, Mbah Kung sudah menyampaikan langsung nanti Ngawi yang akan melaksanakan siltap pertama di Jawa Timur. Akhirnya di Ngawi mulai bulan Maret 2015 itu sudah melaksanakan siltap untuk perangkat desa dan kepala desa. Walaupun nilainya belum sesuai harapan, namun berangkat dari situ itulah tolok ukur bagi kita bahwa perangkat desa mendapatkan hak yang sama di antara yang lain. Namun tahun demi tahun dengan disesuaikannya anggaran, perangkat desa mendapatkan siltap sesuai golongan 2A. Namun untuk Pak Kepala Desa 20% di atas golongan 2A. Namun di situ tidak cukup, masih ada tunjangan untuk perangkat desa dan kepala desa yang sumbernya adalah dari ADD. Yang semua itu yang disampaikan seperti Pak Bupati bahwa di Ngawi sampai hari ini tahun ini ADD-nya adalah 11,7% dari dana perimbangan di luar dak. Nah, untuk itu saya pareng matur Pak Wabub, Ketua DPRD, Pak Sekda sebagai Banggar bahwa dana ADD yang sudah dikucurkan ke desa, karena sekarang program-program BPJS juga sudah masuk, ada beberapa desa yang belum bisa menganggarkan BPJS kaitannya program jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Karena keterbatasan APBDes atau sumber yang dari ADD, beberapa desa di Kabupaten Ngawi belum bisa menganggarkan. Untuk itu, kami mohon untuk tahun 2023 nanti ditingkatkan, walaupun Pak Bupati tadi sudah menyampaikan menjadi 12%. Kalau dirasa 12% itu nanti kurang, nanti mohon untuk ditambahkan. Hitung-hitungannya yang tahu adalah beliau Pak Kabul. Nanti akan dihitung oleh Pak Abdul tentunya. Itu. Jadi kira-kira harapan kami tahun 2023 nanti ADD lebih dari 12%. Syukur bagi nanti dari anggaran itu kita bisa menganggarkan untuk BPJS minimal 2 jaminan kematian dan kecelakaan kerja itu rekan-rekan atau lembaga yang ada di desa. Mungkin BPD, mungkin LPMD, itu nilai yang kecil sekali. Hanya setiap bulan itu kalau nggak salah sekitar Rp11.000. Namun manfaatnya seperti yang penjenengan pirsani tadi. Dari satu orang perangkat yang meninggal itu mendapatkan santunan kematian itu 42 juta. Ditambah lagi santunan beasiswa bagi yang masih punya tanggungan anak sekolah dari SD sampai perguruan tinggi dibiayai. Untuk itu tadi dari satu orang itu jamin santunan kematian dan beasiswa ada yang mendapat 174 juta. Dan yang satu tadi 148.500.000. Masih ditambah lagi jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Karena baru tahun ini, baru mulai Januari membayar, sehingga sudah dikeluarkan mendapatkan 500 sekian ribu tadi. Nah, untuk itu, walaupun ini manfaatnya dirasakan oleh keluarganya, namun Bapak Ibu tidak usah pengen menikmati hal itu. Siapa yang ingin menikmati? Tidak ada, saya rasa. Walaupun mendapat nilai yang sekian, kita tidak berharap menikmati. Namun program yang 2 jaminan pensiun dan jaminan hari tua, mau atau tidak mau,
suka atau tidak suka, penjenengan nanti akan menerima. Seandainya sampean sudah tidak ada yang menerima adalah ahli waris penjenengan. Itu Bapak Wakil Bupati sebagai gambaran penggunaan ADD biar nanti menyentuh ke lembaga yang lain. Itu. Selanjutnya kita berpikir bahwa perangkat desa dan kepala desa ini ketika purna tugas itu usianya rata-rata menjelang uzur dan mereka rentan dengan sakit. Ketika sakit otomatis akan muncul sebuah biaya untuk berobat. Namun ketika perangkat desa, kepala desa purna tugas itu dapatnya hanya julukan dongkol. Jadi BPJS-nya sudah putus. Untuk itu kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Ngawi, teman-teman kepala desa dan perangkat desa yang purna tugas, minimal jaminan kesehatannya di cover melalui APBDes atau melalui APBD, mungkin melalui dinas sosial. Walaupun ini sudah kita diskusikan dengan Pak Kabul pada waktu yang lalu, namun sampai hari ini belum ada kabar lebih lanjut, nggih Pak nggih. Nah, untuk itu mohon nanti untuk ditindaklanjuti. Di samping purna tugas kaitannya dengan jaminan sosial, mohon untuk pemerintah Kabupaten Ngawi juga menganggarkan bagi kepala desa dan perangkat desa ketika purna tugas diberikan sebuah tali asih. Saya tidak bicara penghargaan, tali asih saja. Pada tahun-tahun yang lalu ketika sebelum tahun 2015, kepala desa purna tugas itu mendapatkan tali asih dari pemerintah Kabupaten Ngawi, berapa nilainya saya kurang tahu. Mohon itu kalau mungkin bisa, nah 3 juta Pak, ya 3 juta. Mohon itu kalau bisa nanti juga direalisasikan lagi, dimunculkan lagi pos anggaran tersebut. Kalau memang itu nanti bisa, itu. Bapak Ibu yang saya hormati, terus kemudian dari yang lain, perangkat desa dan kepala desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang 5 tahun 79, tolong segera diberikan jawaban. Jangan sampai kami dan teman-teman itu menunggu. Ya. Kalau memang iya sampaikan bisa. Namun kalaupun tidak bisa, jawab dengan tidak bisa. Sehingga kami tidak menunggu-nunggu. Karena beberapa upaya kita sudah lakukan. Mungkin dari akademisi UNS Solo, kita sudah diskusi di gedung sebelah itu. Mungkin waktu itu Pak Kepala DPMD, Pak Kabul juga hadir. Tidak ada masalah, clear. Bahkan ketika kita konsolidasi, koordinasi dengan Bapak Bupati sudah siap melaksanakan perubahan perda tersebut. Sekalipun harus melakukan langkah diskresi, Pak Bupati siap. Namun sampai hari ini belum ada informasi lebih lanjut. Padahal kita juga sudah koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi. Biro Hukum Provinsi juga memberikan lampu hijau. Untuk itu sekali lagi Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD, kami mohon supaya ini nanti segera ada jawaban iya atau tidak. Itu aja. Selanjutnya, dalam kesempatan ini, Harlah PPD ini adalah momen untuk berkumpul perangkat desa, kepala desa, dan seluruh elemen pemerintah Kabupaten Ngawi untuk bersinergi, untuk membangun Kabupaten Ngawi dari kabupaten sampai desa, supaya berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat desa. Kita tahu bahwa sejak adanya PPDI tidak ada yang namanya perangkat desa itu demo ke kabupaten. Pernah ada Bapak Ibu? Tidak ada. Kita lebih mengedepankan koordinasi, komunikasi, konsultasi. Namun itu juga harus ada kejelasan jawaban yang jelas. Jangan sampai kita menunggu-nunggu. Beda pada saat saya menjadi bagian dari organisasi lain. Sebenar-benar saya membawa truk ke pendopo. Saya sebentar-bentar membawa son ke pendopo.
Saya sampai sama Pak Sodik itu ya kayak musuh pada saat itu, walaupun setelah itu ya selesai. Namun pada kesempatan ini PPDI tidak pernah menggelar aksi semacam itu. Kita lebih mengutamakan hal yang saya sampaikan di depan itu. Untuk itu sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah Kabupaten Ngawi jangan pernah ada yang mau memisahkan. Walaupun hanya terpisahkan sehelai rambut, PPDI tidak rela. Gitu. Namun semuanya juga harus diajak bicara bareng-bareng. Maka dari itu, seperti yang kita sampaikan di depan, bahwa kesejahteraan perangkat desa Ngawi sudah lumayan, namun juga perlu perbaikan. Seperti halnya ketika ada pandemi COVID-19, apakah Bapak Kepala Desa dan perangkat desa ini terlibat dalam penanganan atau tidak? Namun pada kesempatan pidato Bapak Presiden tidak pernah sedikit pun menyebut perangkat desa dan kepala desa. Yang disebut adalah ASN, ASN daerah, TNI, Polri, dan bahkan diberikan penghargaan berupa THR. Apa yang didapat perangkat desa dan kepala desa? Tidak ada. Namun sebenarnya perangkat desa dan kepala desa dalam kegiatan penanggulangan dan penanganan COVID ada di barisan paling depan. Ketika ada informasi jenazah dari rumah sakit A diinformasikan tim COVID kecamatan, tim Satgas desa cepat-cepat mengondisikan, membuat tempat steril tempat dan lain sebagainya. Bahkan ketika ada tracing, siapa yang akan merapat ke masyarakat yang paling pertama? Nah, itu. Makanya itu terlupakan. Mudah-mudahan melalui media pada kesempatan hari ini kita mengingatkan kepada beliau-beliau supaya perangkat desa itu sedikit diingat ya. Perangkat desa dan kepala desa sedikit saja diingat, nggak usah banyak-banyak. Itu. Paling tidak ya disebut gitu aja udah seneng. Yeah. Bapak Ibu yang saya hormati, dan kami juga menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan lembaga-lembaga non pemerintah di Kabupaten Ngawi, utamanya dengan lembaga keuangan, lembaga jaminan sosial yang telah bekerja sama dengan kami. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih meningkatkan pelayanan sinergitas kepada perangkat desa. Yang selama ini mohon maaf Bapak Ibu, bahwa perangkat desa ini rata-rata ataupun mungkin di atas 2%, SK-nya tidak ada di rumah. Saya bicara sedikit, di atas 2%. Enggak tahu, karena di atas 2% itu bisa 90%, juga bisa 98%. Nah, sementara ini banyak teman-teman yang menggunakan fasilitas permodalan ini melalui bank di luar Ngawi. Ini untuk Bank Jatim dan Bank Syariah, mohon nanti kita ada komunikasi lebih lanjut supaya teman-teman dari perangkat desa dan kepala desa bisa membesarkan banknya orang Ngawi dan mungkin CSR-nya bisa dipakai oleh orang Ngawi. Setuju betul? Nah, kalau bisa pesan saya jangan hutang. Nek ora kepepet, tapi roto-roto kepepet bodoh utang. Tidak masalah, yang penting disesuaikan dengan kemampuan ataupun gaji atau sekretariatnya masing-masing itu. Dan mudah-mudahan tidak mengurangi kebutuhan penjenengan dalam mengelola keluarga. Itu. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini di usia yang ke-16 tahun ini tentunya PPDI masih membutuhkan bimbingan, arahan, dan masukan dari semua pihak, termasuk dari sahabat atau bapak kami AKD. Tolong berikan kami masukan, bila mana kami kurang, tolong diingatkan. Bila kami lebih, tolong diberikan
informasi ataupun sentilan dan semua saja, mulai dari pemerintah Kabupaten Ngawi, Pak Kapolres atau Pak Dandim, Pak Ketua DPRD, berikan masukan, bimbingan demi kejayaan PPDI. Karena apa? Sesuai dengan mutu kami adalah PPDI Jaya, Desa Sejahtera. Itu harapan kami. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan menjadi amal baik dan semoga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu sambutan Ketua PPDI Provinsi Jawa Timur yang kami hormati, Bapak Sutoyo M. Muslih SEMM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Bupati Ngawi, beliau yang terhormat Bapak Oni Anwar Harsono STMH, beserta Bapak Wabub dan juga Forkompimda Kabupaten Ngawi. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Pak Sekda dan juga Bapak Kapolres atau yang mewakili, Pak Dandim atau yang mewakili, dan juga sahabat kami Ketua AKD Kabupaten Ngawi, dan mungkin juga barangkali hadir Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Ngawi yang kami hormati, Kepala Cabang BPJS Tenaga Kerja, sahabat kami, kebetulan beliau sahabat dari Bapak Ahmad Fatahuddin beliau, dan juga Ketua BPJS, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Ngawi, Bank Jatim dan juga Bank Syariah Ngawi dan yang lainnya. Yang kami hormati saudara kami Ketua PPDI Kabupaten Ngawi, Pak Sinten? Pak Wardi. Yang saya ingat di sini itu Pak Kasno yang beringatnya kandel itu. Dan yang kami hormati saudara-saudara kami Ketua PPDI se-Jawa Timur yang hadir. Alhamdulillah banyak saudara-saudara kami Ketua PPDI, terlihat juga beliau Ketua PPDI Trenggalek dan yang lainnya. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita untuk mensupport kegiatan PPDI Kabupaten Ngawi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dari awal Pak Bupati dan juga dari Ketua PPDI Kabupaten Ngawi, Pak Wardi, tadi sedikit kami ingin melengkapi kayak kirang prayogi, karena ini adalah hari ulang tahun. Izinkan kami menyampaikan zel-zel. Sepakat nggih? Kalau saya bilang Jawa Timur, jawabnya bangkit. Leres? Kalau saya bilang Ngawi, ramah. Kalau saya bilang PPDI Jaya, saya bilang lagi perangkat desa sejahtera. Semangat? Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur,
Yang terakhir merdesa, mboten merdeka. Mboten Pak Wabub. Merdesa. Matur suwun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi setengah siang hari ini kita dapat bermuajahah, berkumpul di pendopo Kabupaten Ngawi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah memberikan petunjuk kepada kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yakni minadz zulumati ilan nur. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin Pak Wabub, dari apa yang disampaikan Pak Bupati tadi, kami bisa mentelaah sedikit dan sekaligus bisa menggarisbawahi bahwa kalau di Ngawi ADD-nya tahun 2022 sudah 11,7%. Itu kalau di Jawa Timur sudah tergolong tinggi di Jawa Timur. Tepuk tangan buat Pak Bupati dan Wakil Bupati. Nyun sewu di kabupaten saya, sekaligus perkenalan. Kami dari Kabupaten Tuban, Bapak Ibu sekalian. Kami mengemban amanah sebagai Ketua PPDI Jawa Timur belum genap 1 bulan. Kami jabatan di desa sebagai kepala dusun. Sebagai perkenalan, di Kabupaten Tuban masih taraf standar 10%. Kalau di Ngawi sudah 11,7, itu artinya, mohon maaf, tadi beliau Pak Ketua DPRD Pak Wabub, tahun depan juga akan dinaikkan di atas 12%. Ini adalah bagian bahwa kepala daerah, ketua DPRD sudah cenderung ada keterpihakan kepada kita yang ada di desa. Nyun sewu Bapak Ketua DPRD, kalau tentang masalah anggaran, beliau adalah bagian pemukul terakhir. Dan insya Allah kalau nanti pada saat event-event 2004 ya kita harus mendukung sepenuhnya. Sepakat? Yo, ya bahasanya seperti itulah. Begitu juga dengan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Nyun sewu, beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak Ketua Kabupaten Ngawi. Sudah jelas dan sudah gamblang kalau ADD sudah 11,7, harapan beliau untuk di desa bisa ada BPJS tenaga kerja untuk lembaga desa. Nah ini plus minusnya Pak Bupati dan juga Pak Ketua DPRD. Kalau di Tuban alhamdulillah sudah bisa dicek ya Mbak ya. BPJS tenaga kerja sudah berlaku kepada BPD, BPD, RT dan RW. Alhamdulillah. Nah ini mungkin tinggal proses komunikasi beliau Pak Ketua DPRD begitu. Ngoten nggih Pak Ketua nggih. Terkait dengan sebuah kesejahteraan, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Pak Wardi tadi jelas. Tujuan daripada kita berorganisasi, ada PPDI Persatuan Perangkat Desa yang sudah berusia 16 tahun. Kita sedikit menengok ke belakang. Apa yang disampaikan beliau adalah 100% sudah benar, akan tetapi sedikit kami ingin mengutip apa yang disampaikan oleh beliau yang terhormat Ketua PPDI Ngawi tadi, yaitu perjuangan PPDI yang pada saat itu dipimpin oleh beliau Bapak Mujito yang priantun dari Tulungagung. Alhamdulillah berhasil untuk melaksanakan Silatnas 141 tahun 2019 sehingga tercetus Undang-Undang atau PP 11 tahun 2019, Siltap Perangkat Desa menjadi setara golongan 2A. Betul? Tepuk tangan buat Pak Warti. Nyun sewu Pak, seluruhnya perangkat desa yang ada di Ngawi itu perjuangan berdarah-darah. Sudah disepakati golongan 2A, itu pun masih ada negosiasi antara presiden dengan ketua umum kita pada saat itu.
Apa itu? Mungkin panjenengan ngertos. Kesepakatan dan negosiasi itu adalah perbandingan kalau saat ini sudah kita rasakan 100%, 110% dan 120% yang pada saat itu pemerintah pusat tidak sepakat. Sepakatnya adalah 170 dan 60. Sepakat ya? Ini perjuangan yang tidak bisa kita lupakan. Sejarah PPDI yang berusia 16 tahun. Alhamdulillah Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bahwa kami sudah berusia 4 periode. Artinya 2006 terakhir alhamdulillah kita melaksanakan Munas tahun 2022 di Pasuruan. Munas keempat. Dan terpilihlah ketua umum kita saat ini adalah Bapak Muhammad Tahril dari Desa Wiradesa Kabupaten Lamongan, Pekalongan, mohon maaf, dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Apapun yang terjadi saat ini ketua umum itu adalah ketua umum kita. Walaupun ada sedikit mungkin programnya kurang banter dengan ketua sebelumnya, tetap kita support. Mudah-mudahan dalam waktu ke depan kita bisa melaksanakan program kerja dan visi-visinya beliau Bapak Muhammad Tahril. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku ketua PPDI Provinsi Jawa Timur juga mohon izin dan mohon doa restu. Karena kalau di tingkatan kabupaten, saya yakin sepenuhnya beliau Pak Wardi sudah mampu mengendalikan, bersinergi baik dengan kepala desa dan bersinergi dengan stakeholder yang ada, baik ketua DPRD, baik bupati, wakil bupati dan seluruhnya jajaran Forkompimda di Kabupaten Ngawi saat ini. Namun kami mohon izin, insya Allah kami selaku Ketua PPDI Provinsi Jawa Timur juga akan memperjuangkan hak jenengan di Provinsi Jawa Timur. Sepakat? Nyuwun sewu, kami belum genap 1 bulan akan melanjutkan estafet kepemimpinan sebelumnya yang insya Allah ada sebuah kesepakatan, kesepahaman antara pengurus sebelumnya dengan Ibu Gubernur yang akan mencanangkan, akan memberikan tunjangan kepada perangkat desa sejumlah 8.200 se-Jawa Timur dalam PAK tahun 2022. Yo Pak Wardi bagian Ngawi, kalau bagian Surabaya, ngoten nggih? Sepakat. Dan ini kami melanjutkan insya Allah hari Senin depan Pak Ketua DPRD, beliau juga kadernya Pak Kusnadi, insya Allah akan dibantu dari Ngawinya. Terima kasih. Insya Allah karena sudah jadi janji Ibu Gubernur, sudah janji dari Ibu Gubernur bahwa akan memberikan tunjangan dan kesejahteraan dari anggaran APBD Provinsi Jawa Timur. Kenapa saat ini kita tuntut dan kita selalu berkoordinasi, bersinergi dengan baik. Kalau di Jawa Tengah sudah bisa, di Jawa Barat sudah bisa menganggarkan anggaran dari provinsi, kenapa Jawa Timur sampai sekarang belum? Apalagi sudah ada janji. Janji itu adalah hutang, dan jika tidak ditepati, ya kalau nyalon lagi tidak usah dipilih. Sepakat? Sip. Ngawi hebat, Ngawi ramah, dan insya Allah komitmen guyup rukun. Harapan kami yang terakhir, Pak Wardi, walaupun eksistensi daripada PPDI yang begitu besar di Ngawi, luar biasa. Saya masuk di Ngawi ternyata guyup rukunnya sesuai dengan moto Ngawi ramah dan juga guyup rukun. Kami berharap walaupun posisi kita lebih besar daripada kepala desa, kami berharap selalu menjunjung tinggi dan juga mensukseskan visi misi daripada kepala desa se-Kabupaten Ngawi. Ini pesan kami yang terakhir. Karena apa? Di dalam desa, sebuah pemerintah desa tidak akan bisa berjalan dengan baik jika perangkat desanya, sekdesnya, dan juga kepala desanya tidak bisa bersinergi dengan baik.
Ojo khawatir Pak, insya Allah Jawa Timur tidak akan seperti terjadi di kabupaten-kabupaten luar Jawa. Kalau tidak cocok dengan kepala desanya pecat. Insya Allah di Jawa Timur tidak akan terjadi, termasuk di Ngawi. Karena komunikasi kita dengan asosiasi BPD maupun AKD di Jawa Timur sangat luar biasa, rukun, ayem, tentrem, dan bersinergi. Yang terakhir, Nyun Sewu Pak Wardi sebagai referensi bagi perangkat desa yang ber-SK PP 579, termasuk kami sendiri juga. Nyun Sewu sudah 26 tahun sebagai perangkat desa. SK saya seperti yang disampaikan Pak Wardi tadi. Kami sudah ngomong dengan Pak Ketua DPRD, kalau perdanya sudah dirubah dalam bentuk peralihan, otomatis tinggal diperbubkan. Referensi Pak, Tuban sudah melaksanakan belum Pak Muslih? Belum. Tuban belum, baru proses. Saya kasih gambaran beliau Pak Ketua DPR yang sudah mana Pak Muslih? Yang sudah Kabupaten Bojonegoro sudah 2 tahun yang lalu melaksanakan sekaligus merevisi undang-undang dan juga perda perbud di Bojonegoro, sehingga perangkat yang SK-nya AN Bupati tanda kutip ditandatangani camat pada saat itu, SK-nya PP 579, beliau masa jabatannya adalah 64 tahun. Monggo Pak Ketua DPRD bisa kunker ke Bojonegoro. Sekarang juga hadir sekretaris saya juga dari Bojonegoro. Alhamdulillah kami juga referensi dari Bojonegoro. Untuk di Jawa Timur baru belum ada seminggu yang lalu sudah diperbubkan adalah Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Jombang, dan juga yang sudah termasuk Mojokerto dan sebagainya. Mungkin Trenggalek sampun ya? Oh belum. Begitu Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan. Apabila ada kurang khilafnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pemotongan tumpeng oleh Ketua PPDI Kabupaten Ngawi dan secara simbolis akan diberikan kepada Wakil Bupati Ngawi. Untuk itu dimohon berkenan Wakil Bupati Ngawi dan Ketua PPDI untuk menempatkan diri. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara Harlah PPDI yang ke-16 dan Hari Jadi Ngawi yang ke-664. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.